Batuk batuk yang batuk terus. Iya. Panas. Jadi menurut yang gimana ya tentang masalah kira-kira menurut yang pribadi lah, dia bisa nggak, dia mau nggak benar-benar tobat? Karena kan dia sekarang sudah di aula terus, selama dia ini pemulihan, sekalian dia mau dibenahi kan, dia kan sudah mau benahi dia supaya dia bisa lebih baik. Kira-kira menurut yang dia nggak mau, bisa nggak mau berubah gitu? Dari segi tingkah lakunya selama ini, sekarang ini memang udah mulai bisa berubah lah ya. Alhamdulillah. Tapi kenapa kok dia sering lapar-lapar aja? Itu lapar itu kan pembawaan apanya tadi. Ya, pembawaan daripada Waktu di hutan dia kan, dia sebenarnya bebas dia. Iya, sini terbatas ya. Ya di sini kan nggak bebas, nggak sebebas yang kayak di hutan, dia mengambil apa-apa bebas kotoran. Nah, tapi di sini kan terbatas dia harus ikuti aturan-aturan yang ada ya. Ini pakai waktu. Iya benar. Ini jam berapa, waktunya jam makan jam berapa gitu ya. Ya mudah-mudahan aja yang sahabat Ilham ya, dia bisa berubah lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Mas Ilham ya, saya panggilnya Mas aja ya. Gimana ini? Iya, gimana sehat? Emang duduk di sini aja. Gimana? Di sini aja. Sini aja, duduk sini aja. Ya. Sini. Sini. Awas hati-hati itunya ya. Gimana Mas, sudah makan? Udah tadi. Saya panggil Mas atau panggil apa ini? Apa panggil Ustaz? Panggil Mas aja ya. Enggak usah panggil Ustaz. Panggil Mas aja ya. Oke, panggil Mas aja. Ya mudah-mudahan Mas Ilham ya di sini mau berubah. Tapi tadi sudah makan kan? Udah, tadi ada yang nganterin saya makan tadi. Alhamdulillah. Gimana kamarnya sini? Ya nyaman. Nyaman ya, nyaman nih kan. Iyalah nyaman ini memang harus nyaman karena memang ketentuannya di sini di aula seperti itu. Kami di sini tidak pernah memanjakan para santri. Di sini tidak pernah manja, tepatnya apa adanya. Ya seperti itulah tepatnya. Agar kita bisa berpikir lebih bijak lagi tentang masalah kedepannya, tentang hidup dan kehidupan kita, agar kita nantinya bisa bermanfaat. Nanti kan ada beberapa petua ataupun nasihat dari Eyang Amir, nanti ada sedikit untuk Mas Ilham, ya kan yang mudah-mudahan dengan petua Eyang Amir, dengan nasihat Eyang Amir, Mas Ilham nanti kedepannya bisa menjadi seorang yang bisa lebih bermanfaat untuk orang lain, karena kan nanti suatu saat keilmuan yang sudah Mas Ilham miliki itu bisa dipergunakan untuk jalan kebaikan, tapi dengan satu catatan, jangan pernah kembali lagi ke jalan yang sebelumnya. Jadi silakan yang berikan nasihat apa untuk Mas Ilham agar dia bisa berpikir lebih baik. Baiklah, yang akan memberikan pengarahan karena Ilham yang selama ini mungkin dia bergaul bebas di hutan sana ya kan, Iya. Jalanan. Jadi sekarang sekali lagi yang ingin bertanya pada Ilham, jadi kan betul-betul ikhlas dalam hati Ilham untuk berubah yang sebelumnya pun perbuatan-perbuatan yang tidak enak di masyarakat ini. Dan sekarang ini kan kalau bisa, ya kalau bisa harus bisa ya. Ya harus bisa. Bisa. Jadi ya itulah dicamkanlah, karena kita manusia memang
tidak luput dari kesalahan, ya kan, silap, salah itu memang itu sudah sifat menjadi sifat manusia begitu. Nafsu kita pasti tidak bisa mengendalikan, nafsu amarah, nafsu lawamah itu kalau bisa nafsu lawamah kan kita bisa menahan nafsu. Berarti dalam arti kata meredam ya, bukan menghilangkan ya, Iya. meredam ya. Karena kita manusia kan memiliki nafsu, tapi harus kita bisa redam bukan hilangkan. Kalau manusia hilangkan nafsu nggak bisa ya, Iya, nggak bisa. Bahaya nanti kalau bisa menangkan nafsu ya. Iya benar. Dan nafsu yang amarah tadi, nafsu serakah istilahnya kan. Iya, benar. Karena mau kalau kita terbawa nafsu serakah, semua akan memiliki ya kalau nafsu tadi. Gitu. Jadi udah siapkah itu ilham untuk itu semua? Insya Allah siap ya. Amin amin. Ya. Saya pengen berubah ya. Memang yang kayak ini kan yang Diharapkan. sama ilham. Jadi mulai sekarang ini sebelum sekarang sudah di tim malam ini ya kan? Iya dari malam ini mulai hari malam ini dan kedepannya yang ya Iya. Mas Ilham mudah-mudahan bisa lebih giat lagi untuk belajar menjadi lebih baik. Jadi para netizen, para sahabat semua ikuti teruslah ya channel daripada Ilham ini. Kita pantau terus perjalanan dia. Mudah-mudahan dengan adanya dia berada di aula ini, kedepannya dia bisa menjadi lebih baik, bisa lebih bermanfaat. Apalagi di sini ada Eyang Amir, karena sosok Eyang Amir ini adalah pernah menjadi guru atau tetap menjadi guru, karena guru itu tidak ada mantan Eyang ya. Iya. Guru itu tidak ada mantan dan murid itu tidak ada mantan. Jadi karena antara guru dan murid itu tetap ada jalinan silaturahmi. Jadi karena Eyang ada di sini dan Mas Ilham juga ada di sini, jadi Eyang Amir sendiri yang akan memantau dan saya juga akan memantau. Jadi nanti akan ada beberapa pelajaran yang yang harus ya dijalani. Ini memang ini pelajaran di sini agak sulit ini. Kira-kira agak sulit dan agak berat. Kalau kita nilai itu berat akan jadi berat. Iya. Apakah Mas Ilham mampu untuk menjalani pembelajaran yang ada di aula atau di Padepokan Sinar Sejagat? Mampu enggak mampu ya harus dicoba, Dicoba ya. diusahain, Heeh. harus diusahain. Namanya juga pengen berubah jadi orang baik. Iya alhamdulillah. Apapun resikonya harus ditempuh. Iya benar. Sementara yang lalu pun belajar sana sini itu pun bisa ditempuh ya kan? Benar ya. Sekarang ini ya mudah-mudahan nantinya Ilham akan menjadi orang yang lebih baik ya kan? Iya jadi lebih baik. Kalau dulunya mungkin tidak baik anggapan si Ilham ya kan? Tapi sekarang mudah-mudahan jadi yang lebih baik. Lebih baik Dengan lagi. adanya belajar Menjadi lebih baik. Barakallah. Jadi kita belajar untuk di agama ini ya kan. Nah, jadi kita kan harus pelan-pelan sedikit karena udah tahu sedikit itu baca-baca gitu, mau sholat mau apa gitu ya kan. Iya. Kalau bacaan, sholat segala macam dulu Nggak pernah. saya itu memang rajin sholat sih kalau Rajin dulu. ya. Tapi semenjak melanglang buana itu udah lupa Lupa semua. Jadi hilang ya. Hilang dulu apa nih? Apa dulu ya? Enggak. Ustaz enggak. Dia kan dia kan Saya sebenarnya bukan ustadz ya, Bukan. cuma hanya aja ya itu tadi karena saya ingin ambisi, Oh. saya punya satu tujuan tertentu, jadi ya saya menyamar selayaknya itu seorang ustadz. Oh. Jadi masyarakat itu menganggap saya, menilai saya, memandang saya itu ustadz. Padahal saya bukan ustadz, saya orang biasa, hanya mengikuti ego itu tadi, ambisi itu tadi, untuk memiliki satu tujuan itu tadi. Sebetulnya apa tujuan gurunya itu? Pak tidak sampai begitu. Yang pertama saya pengen jadi orang yang dipandang masyarakat, pengen jadi orang yang bisa
disanjung. Oh, jadi ini ceritanya kamu ini mempunyai gelar ustadz ini, kamu yang bikin sendiri supaya masyarakat ataupun orang lain mempercayai bahwa diri kamu itu benar ustadz dan mereka akhirnya mengagumimu, seperti itu. Sebenarnya saya enggak, awal mula saya enggak menganggap saya itu ustadz. Karena dulu saya tuh sebenarnya ya kita kumpul di pondok, kita ya ngaji bareng, sholat bareng, kemudian sama murid-murid saya. Kemudian ya nanti ketemu sama masyarakat, ada yang minta tolong begini begitu ya saya tolong. Kemudian ya penampilan saya seperti itu gitu. Jadi saya heran juga kenapa masyarakat itu melihat orang dari penampilannya tuh dianggap sebagai ustadz. Oh gitu. Karena penampilan kan ya. Jadi saya kamu kan suka rapi ya. Iya. Jadi kamu ini ternotifikasi sama orang. Jadi orang itu memakai pakaian keagamaan dan akhirnya dipandang seperti ustadz, dan kamu ternotifikasi akhirnya mengikuti seperti itu. Iya. Saya kan suka rapi, jadi dipanggil orang Ustadz Ilham, Ustadz Ilham. Saya sebenarnya malu dipanggil, tapi karena udah terlalu banyak masyarakat panggil Ustadz ya udah. Belum pakai peci. Iya, saya suka pakai peci. Jadi kamu pecinya kemana? Peci saya udah 4 biji, entah 5 biji atau berapa itu disita sama Mama Karyo. Tuh disita kemarin. Sampai cincin saya pun diambil, nggak dipulangi. Ya, cincin itu apa sih kelebihannya cincin itu tadi? Itu cincin itu pemberian gitu ya. Kalau khasiatnya ya untuk yang jelas ya untuk tameng, untuk penari gitu, Pemanisan. karismatik lah gitu. Untuk karismatik ya. Nah ini Kalau bahasa gaulnya inner beauty ya. Ya. ini Ilham kan sudah ingin belajar gitu. Sebelumnya emang Ilham ini udah bisa azan belum? Kalau dulu saya sering aja, tapi kalau udah berapa tahun saya malam buana udah jadi orang jahat. Ya. Apalagi karena keilmuan yang membuat saya tuh jadi lupa diri. Lupa semua. Jadi ya saya nggak pernah sholat lagi, nggak pernah ngaji, nggak pernah semuanya, nggak pernah. Kok bismil? Bisa. Nah coba Gus karena Adi. mungkin itu pengaruh dari itu tadi, keilmuan yang mungkin saya pelajari yang salah itu tadi. Iya. Kemudian pengaruh lingkungan juga mungkin. Iya. Jadi di sini kan mungkin dari para sahabat dan legion semua kan sudah tahu apakah sosok seorang Mas Ilham ini bisa azan atau tidak. Jadi kalau memang nggak bisa akan yang ambil tuntun dan nanti akan dipelajari beberapa ilmu agama yang lainnya. Nah, itu kalau ikhlas ya, ya. Iya. Karena kalau tidak mau menerima dengan ikhlas itu agak sulit menerimanya. Ya benar tuh Gus. Kalau saya sekarang tanya sama Mas Ilham, kira-kira Mas Ilham mau menerima atau tidak apa yang akan nanti diberikan yang Amir? Iya, Sholat. udah pasti diterima tau. Sudah diterima ya. Apalagi beliau ini kan tetap sebagai guru. Ya guru, ya benar. Namanya guru itu tidak akan ada namanya bekas itu tidak ada. Guru tetap guru. Karena namanya guru ini akan hidup di sepanjang masa. Gimana, masih sakit? Nanti kita akan coba terapis ya. Sakit semua. Nah, nanti kita akan terapis secara apa ya? Iya, ya nggak apa namanya Makan dan pun susah bukan. Jadi semua itu hilang lah. Pelajaran-pelajaran di agama ini semua hilang semua. Ya kan? Nggak ada ingat. Sebenarnya enggak hilang ya. Karena udah lama enggak diamalkan, enggak dilakukan, kemudian karena terpengaruh keilmuan yang salah itu tadi. Jadi nggak ada satupun yang nempel nyantol gitu. Yang nyantol nggak ada ya. Oke. Jadi Saya mau mulai dari nol lagi ya. iya, alhamdulillah. Jadi kita mulai dari azan dulu ya. Azan dulu. Gimana? Sudah ini tanya Ya, dulu. kita ajarin lagi untuk azan. Karena kan kita
mau apa ini kan harus kita bersih badan. Iya. Bersih badan, mandi, Wudu. ya kan? Tapi udah mandi kan Mas Ilham? Berarti belum wudu. Iya, kalau mandi apa ya kan udah mengerti. Tapi kan kita ajarkan nggak apa-apa lah ya. Iya. Ya kan nanti kita berarti ini pertama ini kita ajar dulu ya. Iya. Ajar dulu aja. Ustaznya ini aja dulu. Jadi gimana? Oke, Bisa sama yang ambil aja ya. Kamu saya? Boleh. Nah, jadi di sini aja atau gimana? di sini aja. Sini aja ya. Bisa. Kita akan coba ajan. Memang suara saya kalau dikatakan apa ya, sandu sedu gitu suaranya sendut gitu maksudnya, bukan sahdu sendut. Oke. Nah, jadi untuk Mas Ilham di sini akan saya sedikit memberitahu tentang masalah ajan ya, qomat. Jadi karena apa? Karena ajan dan qomat itu awal kita ingin memasuki sholat, waktu sholat. Berarti ajan itu adalah panggilan ya, panggilan atau Ya kita kan mengajar itu kita memanggil para jemaah-jemaah itu supaya tahu bahasanya itu waktu sholat ya. Iya. Benar. Yang terpanggil. Iya. Kalau memang dia yang dengar itu nggak terpanggil, Iya nggak juga. Jadi mudah-mudahan dengan Mas Ilham mau belajar ajan dan mudah-mudahan dia dengan sendirinya suatu saat nanti dia akan terpanggil ya. Dan nanti setelah terpanggil maka dia akan dipanggil. iya. Gitu ya yang. Puasa. Mm-mm. Itu nanti. Jadi kita mulai ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya dulu ajan baru Mas Wahyu. Mas Ilham. Mudah-mudahan dapat wahyu dari Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu coba Mas Wahyu ajan. Dapat wahyu. Pak Mas Ilhamnya silakan ajan. Iya, biar mendapat wahyu. Insya Allah ya para bijak, mudah-mudahan dengan Mas Ilham ini mau belajar ayat apa azam dan beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Amin. Dan mendapatkan hidayah dari Allah. Amin. Coba Mas Ilham.
Kalau salah-salah juga nih mas. Iya nggak apa-apa, Nggak namanya ya apa-apa, belajar ya belajar. kan. Suaranya jelek tapi Nggak Nggak apa-apa, apa-apa. sama kok. Ah, langsung aja. iya langsung aja Iya, nggak nggak apa-apa. apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. oh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Terus apa lagi ya? Iya, lupa. Lupa ya. Iya, nggak apa-apa. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Terus gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Suara bagus ya ini. Alhamdulillah. Suaranya merdu ya. Suaranya merdu. Alhamdulillah suaranya terbagus Tapi banget. masih ingat. Masih ingat ya. Alhamdulillah masih walaupun sedikit Iya. ada yang lupa, tapi alhamdulillah masih Masih hafal ingat. cara Ya, wajar. memang sudah fase ya. Heeh. Saya katakan dia sudah fase ya nggak benar ya. Iya. Hanya saja dia sedikit lupa. Iya, benar. Tapi kalau untuk suara bagus dan harokannya bagus ya. Bagus ya, harokannya juga bagus fase ya. Alhamdulillah. Ya. Dulu saya suka aja. Oh berarti dulu sering aja. Tapi karena udah bertahun-tahun melalang buana itu udah. Udah lupa Makanya aja saya ya. lupa. Iya nggak apa-apa. Ya dengan adanya apa ya pencerahan dari Eyang Amir Iya. dan sedikit dari saya itu hanya sedikit Iya. saja. Mudah-mudahan sama Mas Ilham bisa apa ya bisa di sini bisa belajar menjadi lebih baik. Memang di sini insya Allah nanti kalau pagi itu kan nanti kan Mas Ilham malam jam berapa itu kita dari itu pikiran di sini ya Iya. kita dari zikir. Setelah itu nanti kita akan ajari untuk sholat dan nanti besok pagi itu akan ada bersih-bersih di sini kayak nyapu dan sebagainya. Itu memang kegiatan dari setiap hari ya itu tidak bisa ditinggalkan. Jadi Mas Ilham ya ikutilah aturan yang ada di sini. Karena kan waktu Mas Ilham di sini hanya beberapa hari aja ya. Ya mudah-mudahan saya sempurnakan
waktu yang beberapa hari ini untuk belajar menjadi lebih baik. Monggo yang silakan masukkan masukannya. Itulah hari yang apa masukan tadi apa yang diberikan tadi sama tadi, karena memang kita ini kan sebagai manusia itu tadi tidak luput dengan kesilapan kesalahan. Jadi untuk itu kita memang Allah itu dia nggak mungkin umatnya itu terus dia berbuat terus semena-mena begitu. Jadi suatu saat pasti ada akhir. Setiap apapun perbuatan dia pasti ada akhirnya. Iya. Diri kita pun akan berakhir ya kan, cuma kita nggak tahu kapan. Benar. Jadi semua kita walau yang bagaimana pasti akan berakhir dengan kita dengan berubah atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dengan kita melaksanakan perintahnya. Ya pertama kita belajar sedikit demi sedikit, namanya menuntut ilmu. Iya benar sayang. Ya benar. Jangan bosan belajar. Iya. Itu karena di sini pun ada Coach Adi mempelajari. Ya itulah jangan bosan sebenarnya. Apa yang nggak tahu bertanya ya kan. Ya benar-benar. Ya jadi mudah-mudahan Mas Ilham di sini diberikan ketabahan dan dimudahkan dalam belajar dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Jadi untuk sementara kita sudah ini ya. Mungkin Mas Saya panggilnya Itu saja. Itu saja aja. Panggil saja ya. Panggil saja. Nanti baru Pak yang amin. Ya. Ada kelas. Jadi akan kita tutup aja dulu. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para sahabat para saudara semua yang mendukung daripada channel-channel PSS. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan di sini saya Gus Hadi, Ayang Amir dan Mas Ilham mengucapkan ribuan terima kasih dan kami akhiri dengan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.